Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Nasikh wal Mansukh Bapak Andi Winata, dan perkenankanlah saya Muhammad Nurul Mustafa dari Ma'had Ali Yusuf Masyar semester 3 akan menjelaskan atau menerangkan tentang kitab Nasikh wal Mansukh pada surah Muhammad alaihi salam, pada surah Al-Fat, pada surah Qaf, serta surah Al-Dhariyat wa suratul Tur. Sebelum kita masuk ke ranah pembahasan, alangkah baiknya kita tawassul terlebih dahulu kepada sang mu'alif kitab ini, agar nantinya kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Surah Muhammad alaihi salam fiha ayatun wahidah wa hiya qauluhu ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Terdapat satu ayat, yaitu firman-Nya tadi yang artinya, maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Quran Surah Muhammad ayat 4. Mereka Ibnu Juraj berkata, ayat ini dinasakh atau dihapus hukumnya oleh ayat Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Quran Surah At-Taubah ayat 5. Jadi ayat tadi fa imma mannan ba'du wa imma fida'a itu dinasakh dengan ayat uqtulul musyrikin, oleh ayat perangilah orang-orang musyrik itu, yang berarti ayat ini adalah tentang penduduk Mekah yang menyembah berhala. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menebus mereka dan tidak boleh menerima tebusan dari mereka.
serta tidak bermanfaat untuk membiarkan mereka hidup. Dikatakan oleh yang lain bahwa ayat ini dinasakh atau dihapus hukumnya oleh ayat-ayat lain yang mengharuskan pertempuran. Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi Muhammad SAW lebih memilih tebusan daripada pembunuhan dan perampasan. Qadhi Muhammad bin Arabi rahimahullah berkata, telah kami jelaskan ayat ini dalam masalah-masalah khilaf, dan ayat ini adalah ayat yang mapan atau tidak dapat dibatalkan hukumnya, sehingga tidak ada jalan untuk menasakhnya, baik dengan ayat-ayat tentang perang maupun dengan ayat-ayat yang lainnya. Karena penasakhan sebagaimana telah kami jelaskan menurut musannif hanya terjadi dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah adanya pertentangan dan diketahui waktunya atau ayat mana yang lebih dahulu. Di sini tidak ada waktu yang diketahui dan tidak ada pertentangan antara kedua ayat. Karena ayat-ayat tentang perang adalah makna dari firman Allah itu sendiri, yang tadi ayat keempat, fa'idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka perkecil kepala mereka. Quran surah Muhammad ayat 4, dan di sini diperintahkan untuk berperang. Kemudian Allah berfirman, hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq. Hingga apabila kamu telah mengalahkan mereka dengan pasti, maka ikatlah mereka dengan kuat. Quran surah Muhammad ayat 4. Kemudian setelah itu kamu bebaskan mereka atau tebuslah mereka. Dan sungguh Rasulullah SAW telah melepaskan tawanan Sumamah bin Utsal, dan beliau bersabda tentang tawanan Badar, seandainya Mu'tim bin Adi masih hidup dan berbicara kepadaku tentang orang-orang yang najis ini, niscaya aku akan melepaskannya untuknya. Dan imam memiliki pilihan terhadap tawanan dalam 5 hal. Yang pertama, dibunuh. Yang kedua, dibebaskan. Yang ketiga, ditebus. Yang keempat, diperbudak. Atau yang kelima, disuruh untuk membayar jizyah. Dan pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama, yaitu Abu Hanifah meriwayatkan bahwa imam tidak boleh membebaskan kecuali berdasarkan ayat. Namun ia berpendapat bahwa dalam pembebasan terdapat pengurangan hak para prajurit. Pendapat ini dapat dibantah dengan opsi membunuh mereka semua, karena dalam hal itu juga mengurangi hak mereka. Pendapat ini juga dapat dibantah dengan dalil-dalil yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Dan ayat kedua, dalam menafsirkannya, sebagian mereka melakukan penafsiran yang tidak benar. Mereka mengatakan tentang firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Dan janganlah kamu meminta harta benda mereka. Jika kamu memintanya, niscaya mereka menjadi kikir kepadamu dan akan menampakkan permusuhan. Quran surah Muhammad ayat 36-37. Subhanallah, betapa hebatnya kesesatan seperti itu. Seandainya bukan karena dan jarang dibaca serta dipelajari, niscaya kita akan terpengaruh hatinya. Dan barang siapa yang kebodohannya telah sampai pada tingkat meyakini bahwa sebab suatu hukum menjadi alasan untuk mencabut hukum itu sendiri, maka di manakah letak pembicaraan tentangnya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa Dia tidak meminta harta benda manusia yang telah dianugerahkannya. Karena jika mereka ditanya, niscaya mereka akan kikir dan akan tampaklah kebatilan hati mereka dan apa yang mereka sembunyikan dari keutamaan harta di dunia ini. Padahal dia sendiri lebih tahu kondisi dirinya dan keluarganya, serta
apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka mengenai keengganan untuk menyisihkan harta untuk akhirat dibandingkan dunia. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat yang jumlahnya paling sedikit. Namun hanya sedikit orang yang mau menunaikannya, yaitu para wali. Lalu bagaimana jika semua harta mereka diminta? Nah, orang pertama yang menyerahkan seluruh hartanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau membuktikan hal itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Sesungguhnya kamu inilah yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah, maka sebagian dari kamu ada yang bakhil. Barang siapa bakhil, maka sesungguhnya dia hanya bakhil terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya, sedang kamu adalah orang-orang yang miskin. Quran Surah Muhammad ayat 38. Sebelum kita lanjut ke Surah Al-Fat, ini ada sedikit tafsir dari Al-Wajiz, yang dimana tafsirnya ini pada surah Muhammad ayat 4 yang berbunyi, pada ayat yang lalu, jadi sebelum ayat 4 ini ya, beberapa ayat sebelumnya dijelaskan ciri-ciri orang kafir dan perbuatan mereka yang menghalang-halangi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini memberikan tuntunan tentang perbuatan yang harus dilakukan kaum muslim terhadap mereka. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang memerangi kamu di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Itulah cara yang paling baik untuk melumpuhkan kekuatan mereka. Maka tawanlah selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah yang masih hidup dari mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka tanpa tebusan, atau membebaskan mereka dengan menerima tebusan berupa harta atau tukar menawar tawanan. Itulah yang kamu lakukan sampai perang selesai, dan semua yang terlibat dalam peperangan meletakkan senjata. Demikianlah ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka tanpa melibatkan orang-orang mukmin untuk berperang. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain dengan kewajiban orang-orang mukmin memerangi orang-orang kafir yang memusuhi mereka. Orang-orang kafir yang mati dalam peperangan adalah orang-orang yang celaka di dunia dan di akhirat mendapat azab Tuhan. Dan orang-orang mukmin yang gugur di dalam peperangan pada jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka, tetapi memberikan kepada mereka pahala yang besar. Selanjutnya tafsir Al-Wajiz, Quran Surah Muhammad ayat 26 yang berbunyi, Innamal hayatud dunya la'ibu walah wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia itu bagi orang yang lengah hanyalah permainan, yakni kegiatan tanpa tujuan yang benar dan senda gurau yang membawa kepada kelalaian. Jika kamu beriman kepada Tuhanmu serta bertakwa dan sebenar-benarnya dengan menunaikan perintahnya dan meninggalkan larangannya, Allah akan memberikan pahala kepadamu sebagai pembalasan dari amalmu, dan Dia tidak akan meminta hartamu, yakni Dia meminta hartamu seluruhnya, melainkan hanya sebagian dari harta itu untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Tafsir Al-Wajiz, Quran Surah Muhammad ayat 26
yang berbunyi iyas'alkumuha fayufikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Akan tetapi Allah mengetahui sekiranya dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya untuk berjihad, niscaya kamu akan kikir sehingga tidak akan memberikannya karena kekikiranmu, dan dia tidak akan menampakkan kedengkianmu dikarenakan cintamu yang berlebihan kepada hartamu. Tuh. Yang terakhir, tafsir Al-Wajiz ayat 26. Ayatnya ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah ila akhirih. Ingatlah wahai orang-orang yang beriman, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan sebagian dari hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu yang diajak menafkahkan harta itu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri dan merugikan diri sendiri, dan sedikit pun tidak merugikan kepada Allah. Dan Allah lah yang maknanya, dan kamulah Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Karena itu jika kamu membuat ajakan untuk bernafkah, kamu akan memperoleh keberuntungan. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar dan menolak ajakannya, dia akan membinasakan kamu dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu yang enggan menyambut ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, kita masuk pada suratul Fath. Qad taqaddama dzikra ma fiha fi suratil Ahqaf wa bayani. Dalam surah Al-Fath ini telah didahulukan pembahasannya tentang apa yang ada di dalam surah Al-Fath, dalam surah Al-Ahqaf dan penjelasannya. Artinya surah ini mengonfirmasikan bahwa pembahasan mengenai isi surah Al-Fath sebenarnya sudah pernah dijelaskan sebelumnya dalam surah Al-Ahqaf. Kita lanjut pada surah Qaf. Fiha ayatani. Di dalamnya terdapat dua dalil atau dua ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Yang artinya telah disebutkan sebelumnya bahwa ayat ini dapat dibatalkan oleh ayat-ayat tentang jihad. Di dalamnya terdapat makna bahwa Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk bersabar atas apa yang mereka orang kafir ucapkan, dan memerintahkan beliau untuk membalasnya dengan berzikir, takbir, salat, serta ketaatan. Dalil yang kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anta 'alaihim bijabbar. Kita ulangi lagi ya. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ya, artinya ayat ini telah dibatalkan oleh perintah berjihad. Telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya, Aku diperintahkan untuk berperang melawan manusia hingga mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya, penjelasannya, teks di atas membahas tentang dua ayat dalam surah Qaf yang berkaitan dengan perintah jihad. Ayat pertama, Qaf ayat 39, awalnya melarang Nabi untuk membalas permusuhan kafir, namun kemudian dibatalkan oleh ayat-ayat lain yang memerintahkan untuk berjihad. Sedangkan ayat kedua, Qaf ayat 45, juga awalnya seolah-olah membatasi kekuasaan Nabi, namun kemudian dijelaskan bahwa ini tidak berlaku dalam konteks jihad. Lanjut ke tafsir Al-Wajiz. Qaf ayat 39, Fasbir ala ma yaquluna wa ma Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
Maka bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mereka katakan, yaitu pengingkaran mereka terhadap keniscayaan hari kiamat, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit, yakni salat subuh, dan sebelum terbenam, yaitu salat zuhur dan salat asar. Tafsir Al-Wajiz Quran Qaf ayat 45 yang berbunyi, Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, yakni kebohongan kaum kafir Mekah, dan engkau wahai Nabi Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Tugasmu adalah memberikan peringatan, maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Lanjut kita masuk ke surah Az-Zariyat. Firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Artinya, maka berpalinglah dari mereka, maka sesungguhnya kamu bukanlah orang-orang yang dapat disalahkan. Quran Surah Az-Zariyat ayat 54. Qala al-mufassirun, kata mufassir, ini adalah ayat-ayat yang telah dihapus atau mansukh oleh ayat-ayat tentang jihad. Dan ada yang mengatakan pula ini dihapus dengan perintah untuk kembali kepada mereka dan menyampaikan risalah kepada mereka. Kata Imam Muhammad bin Al-Arabi rahimahullah, firman Allah fatawalla anhum, maka berpalinglah dari mereka, adalah sebuah kalimat yang mengandung makna yang dalam dan sulit dipahami. Karena kita bisa mengatakan tawallaitu fulanan, aku telah menjadikan fulan sebagai waliku, dan tawallaitu an fulanin, aku telah berpaling dari fulan. Dengan dua makna yang berlawanan, kita juga bisa mengatakan walanni dhahraka, menunjukkan punggung padamu, dan wallaitu fulanan dhahri, aku telah menjadikan fulan sebagai sandaran punggungku. Kata tawalla memiliki pola kata tafa'ala yang berasal dari kata waliyun, atau yang artinya wali atau pelindung. Jadi ketika kita mengatakan tawallaitu fulanan, maka maksudnya adalah kita menjadikan orang itu sebagai wali atau pelindung kita. Namun ketika kita mengatakan tawallaitu anhu, maka maksudnya adalah kita memilih selain orang itu sebagai wali atau pelindung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk memilih wali selain mereka yaitu orang-orang kafir. Nah, ini adalah perintah untuk berpaling dari mereka. Namun perintah ini kemudian dimansukh atau diganti dengan perintah untuk menghadapi mereka dalam peperangan. Bukan hanya menyampaikan dakwah, karena dakwah saja tidak cukup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berpaling dan bersabar hingga Allah memberikan izin untuk berperang dan menaklukkan mereka di medan perang. Dan ayat lain secara umum, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Quran Surah Az-Zariyat ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa dalam harta terdapat hak bagi orang yang meminta dan orang yang tidak meminta, dan tidak dijelaskan pada saat itu dan tidak ditentukan ukurannya. Maka ada orang yang mengatakan bahwa itu telah dihapuskan oleh zakat, dan ada juga yang mengatakan bahwa dalam harta ada hak selain zakat. Dan kami telah menjelaskan hal itu dalam masalah khilaf dan dalam pembagian hukum. Dan penentuan zakat tidak menghapuskan hak ini, namun justru menjelaskannya. Dan setiap sedekah atau hak dalam kitab Allah itu bersifat mutlak. Maka zakat membatasinya dan menjelaskannya sebagaimana telah kami jelaskan secara rinci dalam hukum. Wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Kesimpulannya, ayat ini mendorong kita untuk selalu berbagi rezeki dengan orang lain, terutama yang membutuhkan, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai pelaksanaannya,
Yang terpenting adalah niat untuk berbagi dengan ikhlas. Lanjut ke tafsir Al-Wajiz, Quran Surah Az-Zariyat ayat 54 yang berbunyi fatawalla anhum fama anta bimalum. Wahai Nabi Muhammad, mereka tidak akan berhenti mengingkarimu, maka berpalinglah engkau dari mereka, biarkan mereka mencercamu, tapi teruskan perjuanganmu mengajak mereka ke jalan Allah, dan berkat keteguhan sikapmu dalam berdakwah, engkau sama sekali tidak keliru dan tidak pula tercela karena penolakan dan keingkaran mereka. Selanjutnya tafsir Al-Wajiz, Quran Surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga menyadari bahwa pada harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan, baik berupa zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang minta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain. Lanjut, yang terakhir kita masuk ke surah At-Tur. Ittafaqu ala anna fiha minan naskhi ayatain. Mereka sepakat bahwa dalam surah ini terdapat 2 ayat nasikh atau menghapus ayat lain. Ayat yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tur ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Artinya, katakanlah, tunggulah, sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Ayat ini telah dihapus oleh firman Allah dalam ayat-ayat tentang perang, yaitu uqtulul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrik, yang terdapat pada Quran surah At-Taubah ayat 5 yang berbunyi فَإِذَا سَنَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ Inna Allah ghafurur rahim. Jadi uqtul musyrikina tadi, bunuhlah orang-orang musyrik, dan ayat-ayat yang lainnya. Dan menurut pendapat kitab ini, Allah berfirman dalam surah Bara'ah atau At-Taubah yang merupakan surat terakhir yang turun, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Artinya, katakanlah, apakah kamu menunggu kami kecuali salah satu dari 2 kebaikan? Dan kami pun menunggu kamu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadamu siksa dari sisinya atau dengan tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Quran surah At-Taubah ayat 52. Dan ini adalah perkataan kepada orang-orang munafik. Pendapat ini menunjukkan bahwa menunggu yang khusus dalam ayat At-Tur atau dalam surah At-Tur ditunjukkan kepada orang-orang musyrik, kemudian diperluas kepada orang-orang munafik hingga turunnya surah At-Taubah. Dan hal ini tidak terputus sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan urusan Rasulnya. Maka ayat tersebut adalah khusus dan tidak dihapus. Dan ayat lain Allah Ta'ala berfirman yang berbunyi وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
Artinya, dan bersabarlah engkau terhadap putusan Tuhanmu. Sesungguhnya engkau di bawah pengawasan kami. Quran Surah At-Tur ayat 48. Ini dihapus oleh ayat tentang perang, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau berdiri, dan bertasbihlah di malam hari dan ketika bintang-bintang menyingsing. Quran Surah At-Tur ayat 48-49. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ini adalah 2 rakaat salat subuh, dan ini telah dihapus oleh salat fardu. Qadhi Muhammad bin Arabi rahimahullah berkata, ini adalah dalil yang dibangun di atas dalil lain bahwa perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mengandung beberapa makna yang tidak ada satupun yang pasti, dan kami telah menjelaskannya dalam kitab Al-Ahkam. Dan telah berkata Sufyan, maksudnya adalah ucapkanlah subhanallah ketika engkau bangun dari tidurmu. Dan dikatakan juga maksudnya adalah ketika engkau berdiri untuk sholat, ucapkanlah subhanakallahumma wa bihamdik. Dan dikatakan juga yang dimaksud dengan tasbih di malam hari adalah sholat malam. Dan dikatakan juga yang dimaksud dengan ketika bintang-bintang menyingsing adalah sholat subuh. Dan jika yang dimaksud dengan itu adalah 2 rakaat sholat subuh, maka tidak sah untuk mendakwakan adanya nasikh atau ayat yang dihapus, karena sholat 2 rakaat subuh tidak disyariatkan sebelum disyariatkannya sholat subuh. Adapun jika difardukan secara terpisah dari sholat subuh atau difardukan sebelum sholat subuh, maka tidak ada dasar dari dalil yang sahih tentang hal itu, dan itu hanyalah sebuah pendapat semata, sehingga tidak ada alasan untuk mengaitkannya. Lanjut ke tafsir surah At-Tur, tafsir Al-Wajiz surah At-Tur ayat 31. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanggapi tuduhan orang kafir yang tidak berdasar itu. Dia berfirman, katakanlah kepada mereka, wahai orang kafir, tunggulah ketetapan Allah atasmu. Sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah At-Tur ayat 48. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina takum. Yang berbunyi tafsir Al-Wajiz, wahai Nabi Muhammad, hendaklah engkau mengetahui keadaan mereka yang seperti itu, dan bersabarlah menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau selalu berada dalam pengawasan dan pemeliharaan kami. Berzikir dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun pagi untuk melakukan kegiatan duniawi atau ukhrawi. Yang terakhir, tafsir Al-Wajiz, Quran Surah At-Tur ayat 49, wa minal laili fasabbih wa idbaran nujum. Dan selain itu, pada sebagian malam ketika kebanyakan orang tidur, dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertasbihlah kepadanya dan berzikir serta bertasbihlah pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Mungkin cukup sekian yang bisa Al-Faqir jelaskan tentang mengenai nasikh wal mansukh pada surah Muhammad, surah Al-Fat, surah Qaf, surah Al-Zariyat, dan surah At-Tur. Mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan dalam tingkah dan ucapan saya, karena manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Oleh karenanya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup, mari kita berdoa bersama agar nantinya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat barakah fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا
وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا. آمين يا الله، آمين يا الله، آمين يا الله يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم، اهدنا الصراط المستقيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.